Halo, apa kabar? Bagaimana persiapan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia esok? Sebelum memulai aktivitas hari ini, saya Agisa Febila akan menyajikan sejumlah berita menarik untuk Anda dalam Berita Semarang. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan siswa tertimpa pohon tumbang saat sedang upacara Hari Pramuka di Wonogiri. Kematian seorang dokter di kamar Indikos, Kota Semarang masih menjadi misteri. Belum diketahui penyebab kematian. Ratusan orang mengikuti napak tilas jalur kereta tertua di Indonesia. Belasan siswa SMP Negeri 1 Wuryantoro, Wonogiri tertimpa pohon tumbang saat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. 6 siswa diantaranya dirawat di RSUD Wonogiri. Tak ada angin, tak ada hujan. Pohon angsana yang berada di halaman SMPN 1 Wuryantoro tumbang dan menimpa 19 siswa-siswi yang sedang mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. Kejadian ini bertepatan dengan atraksi bendera semafur. Petugas medis segera menolong siswa yang tertimpa pohon dengan memberikan pertolongan pertama. 6 siswa yang cedera dibawa ke puskesmas dan rumah sakit agar segera dirawat. Sementara peserta upacara lainnya berusaha mengevakuasi pohon tumbang. Dahan dan batang pohon disingkirkan dari lokasi kejadian. Pohon yang tumbang merupakan pohon yang sudah kering dan tua. Karena pihak puskesmas juga di situ sudah kita siapkan untuk kesehatan, langsung kita evakuasi korban yang tertimpa pohon yang sudah tua itu langsung ke puskesmas. Kemudian setelah diobservasi di triase di puskesmas, karena mungkin ada keterbatasan fasilitas, ada beberapa yang kita rujuk ke RSUD. Siswa yang dirawat mengalami cedera ringan di bagian kepala, lengan, dan bahu. Atas insiden ini, pemerintah kecamatan meminta kepada sekolah dan pemerintah kelurahan memangkas pohon-pohon kering yang rawan tumbang agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Ribuan bungkus rokok ilegal berbagai merek disita petugas gabungan dari sejumlah toko kelontong dan rumah di Brebes. Pemilik toko sampai menyembunyikan rokok ilegal di bak kamar mandi. Toko kelontong di Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Brebes digeledah petugas Satpol PP Jawa Tengah dan Bea Cukai Kota Tegal. Dari dalam toko, petugas menemukan puluhan bungkus rokok ilegal berbagai merek. Satu persatu dikeluarkan dari etalase toko dan gudang penyimpanan. Tak hanya itu, ternyata pemilik toko juga menyimpan ratusan bungkus rokok ilegal yang tersimpan di bak kamar mandi. Satu persatu rokok ilegal itu dikeluarkan dan disita. Seluruh barang tanpa cukai rokok ini pun dibawa ke kantor Bea Cukai Kota Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi tim yang bertugas sudah menemukan toko yang variasinya juga cukup banyak sekali. Ini ada jazz, ada sendang biru, ini banyak ditemukan. Banter ini saya baru pegang ini banter. Kemudian ini yang sweet, ini variannya luar biasa ya. Informasinya tadi sudah disasar, diinformasikan kalau ada ditemukan di kamar dari yang bersangkutan di bawah tempat tidur. Kemudian hasil pengembangan dilacak lagi, ternyata ditemukan juga di kamar mandi. Dalam 2 pekan terakhir, petugas gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah bersama kantor Bea Cukai Kota Tegal merazia rokok ilegal di kawasan Brebes. Saat ini Brebes masuk zona merah daerah peredar rokok ilegal tertinggi di Jawa Tengah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kematian seorang dokter asal Kota Tegal di indikosnya di Kota Semarang meninggalkan tanya. Hingga kini pihak keluarga, rumah sakit, dan kampus belum buka suara soal penyebab kematian korban. Sepi dan tertutup rapat,
Seperti inilah suasana rumah orang tua dari Aulia Risma Lestari, dokter RSUD Kardina Kota Tegal yang meninggal dunia di rumah indekosnya di Kota Semarang. Perempuan 30 tahun itu berada di Semarang karena tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro. Ketua RT 02 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur ini mengatakan korban dikenal baik dan kerap bersosialisasi. Sejak dulu tinggal di kompleks perumahan ini hingga akhirnya menjadi dokter umum di RSUD Kardina Kota Tegal. Ya baik, sering bermasyarakat juga sih dok. Iya karena kan dia ke dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah memang ya sudah. Terakhir kali pulang kapan ya Pak? Bapak? Ya kurang tahu. Kerjanya di mana Pak? Di Kardina. Dokter umum itu Pak? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Spesialis Mungkin spesialis. yang anestesi itu ya? S2-nya ya. Kalau di sini buka praktek nggak Pak? Enggak, belum. Tapi dari kecil memang asli sini Pak? Asli sini, lahir sini. Mendengar kabar rekan sejawatnya meninggal dunia membuat pihak RSUD Kardina Kota Tegal merasa kehilangan. Mereka membenarkan jika korban kerja sejak 2019. Lalu pada 2022 mengambil PPDS anestesi di Undip Kota Semarang. Yang mereka ketahui korban pernah mengalami cedera pada pinggang saat praktik di ruang operasi. Ada koordinasi dengan Kemenkes, tapi mohon maaf karena itu internal, jadi kami tidak bisa sebutkan. Tapi dalam penyusunan mereka tidak ada instansi kami. Selama ini dari informasi yang bersangkutan dari keluarga yang dalam keadaan baik-baik saja, cuma beliau memang pernah mengalami cedera pada saat itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi 2 kali. Operasi HNP ini namanya, HNP inilah yang mungkin menjadi pemberat beliau pada saat melaksanakan proses PPDS tadi. Senin lalu korban ditemukan tewas di indekosnya di Kota Semarang. Beredar kabar korban mengalami perundungan selama mengikuti PPDS. Namun hal itu belum dapat dikonfirmasi baik dari pihak keluarga, rumah sakit hingga kampus. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Selebgram asal Temanggung ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di akun pribadinya. Atas perbuatan tersangka terancam pidana 10 tahun penjara. Sosok FD, selebgram yang mempromosikan situs judi daring di akun media sosial pribadinya yang memiliki puluhan ribu pengikut. FD ditangkap di rumah kontrakannya di Kecamatan Parakan, Temanggung. Kasus ini terungkap setelah Satreskrim Polres Temanggung melakukan patroli siber. FD tergiur mempromosikan situs judi online karena upahnya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti, yaitu tangkapan layar tawaran promosi situs judi online. Ditemukan akun-akun yang melakukan promosi judi online dengan memposting link yang menuju ke situs perjudian online, yaitu situs Kerang Slot dan Sultan Slot. Dengan modus pelaku memposting story yang bermuatan judi online pada akun Instagramnya dan mendapatkan gaji dari penyedia situs judi tersebut. Polisi sedang mendalami kasus ini untuk menangkap pelaku utama penyedia situs judi online. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal-pasal tentang Undang-Undang ITE. Tersangka terancam tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung.